Semua Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama manusia. Selamat berjumpa kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita menjawab pertanyaan saudara-saudara. Tapi sebelumnya, saudara yang belum tolong untuk subscribe dan juga untuk klik like-nya itu, serta klik tanda notifikasi, lonceng, serta untuk share ke teman-teman saudara. Dan kalau saudara ingin mendukung pelayanan ini, saudara bisa mengirimkan persembahan pada alamat bank yang ada di bawah ini. Dan kalau saudara ingin belajar lebih lanjut dan ingin menjadi anggota dari Gereja Ortodoks, saudara bisa menghubungi Romo Yakobus yang teleponnya ada di bawah ini dan minta untuk digabungkan ke WA yang kami, pelayan kami namanya adalah Katekisasi Nasional. Tapi saya ingatkan, yang boleh masuk ke dalam grup ini adalah mereka yang memang ingin belajar sungguh-sungguh dan ingin menjadi anggota Gereja Ortodoks. Kalau tidak, ya nggak akan diizinkan karena ini memang pelayanan gereja. Dan kalau saudara ingin mengunjungi gereja kami, ingin beribadah dengan kami, saudara nanti bisa melihat di akhir daripada video ini alamat-alamat daripada komunitas-komunitas ortodoks yang ada, yang barangkali dekat dengan saudara, dan parokia-parokia yang ada. Kalau belum ada dan saudara ingin membuka suatu perintisan di tempat saudara, saudara juga bisa telepon Romo Yakobus supaya kami bisa mengirim orang untuk memulai perintisan di sana. Dan kalau saudara ingin belajar secara akademis, kami punya program Sekolah Tinggi Teologi Ortodoks online yang diampu oleh sebagai penanggung jawabnya Bapak Artemios Thomas Matulesi, yang saudara bisa hubungi melalui minta tolong pada Romo Yakobus supaya dikaitkan dengan Pak Thomas, karena beliau yang mengurusi semua ini. Jadi kalau tanya masalah teknisnya, saudara jangan tanya saya, karena saya tidak menangani itu, saya hanya ikut mengajar di sana. Jadi saudara tanya pada Pak Thomas Matulesi itu. Baik, terima kasih. Baik, kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan. Pertanyaan kali ini berasal dari saudara Dede John Farelli yang berasal dari Palangkaraya di Kalimantan. Ya, pertanyaannya begini, agak panjang, saya bacakan. Saya punya pertanyaan, Romo. Ayah saya baru meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2021. Sudah lebih dari sebulan. Dan hal itu masih mengganjal di hati saya, Romo. Dikarenakan ayah saya meninggalnya kurang wajar. Sakit pun tidak, sehat-sehat saja, Romo. Pada waktu itu malam sekitar jam 9 malam, ayah saya pamit mau tidur duluan. Dan bilang kepada ibu saya. Ibu saya menjawab iya. Gak lama sekitar 1 menit. Dia bilang demikian, langsung ayah saya ngorok 2 kali, Romo, dengan nyaring dan terdengar oleh ibu saya. Dan ibu saya berkata, "Pak, kok cepat sekali tidurnya?" Dan langsung segera ibu saya menghampiri ayah saya dan membangunkan ayah saya, dan ternyata ayah saya sudah tidak ada lagi di tubuhnya. Dan segera setelah itu ibu saya bergegas memanggil sanak saudara, dan kebetulan pada waktu itu kami anak-anaknya yang sedang tidak ada di rumah, karena kami masih bekerja belum pulang di rumah. Di rumah hanya ada mereka bertiga, saya saja, ayah, ibu, dan cucunya, anak saya. Dan ketika sampai di rumah di rumah sakit, dokter pun memeriksa ayah saya dan dia mendiagnosa ayah saya meninggal karena jantung. Dan yang kami sekeluarga heran, ayah saya seumur hidupnya tidak ada riwayat sakit jantung. Dan hal yang mengganjal lagi ketika tubuh ayah saya dimandikan, saya dan saudara saya melihat ada bekas telapak tangan 5 jari berwarna biru menempel di kulitnya dan pas mengenai jantungnya. Dan di kulit belakangnya juga sama, membekas 2 jari tangan berwarna biru mengarah ke jantungnya. Itu masalahnya sampai sekarang masih membuat saya bertanya-tanya. Kalau menurut adat kami Dayak Kalteng, di sini Romo,
ayah saya meninggal karena diguna-guna atau disantet orang, karena ada orang yang iri kepada ayah saya, dan kitanya orangnya tidak jauh dari saudara kakeknya sendiri, saudara pamannya, bapak saya, atau demikian. Dan dikatakan ada daya di sini bahwa orang itu adalah kuyang, atau biasa juga disebut sebagai kepala terbang yang bisa mengolok dan menghisap darah orang dari jauh. Dari pertanyaan saya, Romo, apakah memang ayah saya itu meninggal karena mistik itu seperti yang dikatakan adat Dayak di sini? Atau memang sudah panggilan dari Tuhan seperti itu, Romo? Karena saya kenal ayah saya, Romo, tidak pernah jahat sama orang-orang. Ayah saya meninggal dengan iman kepada Yesus Kristus sebagai orang Katolik. Dan dia juga suka membaca firman Tuhan dan menasihati kami anak-anaknya. Dan paling dia suka mendengarkan ajaran dari Romo Daniel yang ada di YouTube setiap hari di waktu luangnya siang ataupun malam. Mengapa dia pulang dengan cara seperti yang dikatakan adat Dayak sini, Romo? Tolong Romo jelaskan dan bimbing saya, Romo, dan mohon penguatan iman saya, Romo. Kalau Romo berkenan menjawab pertanyaan saya melalui channel YouTube Romo, karena saya juga sedang mendengarkan pengajaran Romo melalui YouTube channel Romo. Salam Romo, Tuhan Yesus memberkati kami semua, memberkati kita semua. Dari John Farelli, Kobang di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saudara John, Saudara Dede, terima kasih atas sharingnya. Ini sharing cerita. Saya ikut berduka cita atas meninggalnya Papa ya. Mengenai meninggal ini, saudara, semua orang itu tidak bisa tidak pasti akhirnya meninggal karena ada dosa. Ya, coba kita baca di dalam Roma pasal 5 ayat 12. Di dalam dunia ini, hal yang paling pasti dialami manusia ialah meninggal. Entah meninggalnya itu pada waktu kita muda, entah meninggalnya itu masih bayi, entah meninggalnya itu di tengah umur kita, anak kita masih kecil-kecil, atau entah meninggalnya itu sudah tua. Dan meninggalnya boleh dengan cara apa saja. Coba kita baca Roma 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu karena kejatuhan Adam. Ya. Dan oleh dosa itu juga maut, maksudnya masuknya maut karena dosa tadi. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi seperti Adam, kita juga mengikuti berbuat dosa. Jadi efek daripada dosa itu, maut itu menjalar ke semua manusia. Dan juga kita baca dalam Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Berarti kalau begitu, saudara, seperti dikatakan dalam Matius pasal 4, ayatnya yang ke-16. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Nah, ini adalah nubuat dari Yesaya. Ya. Ketika Yesus mengunjungi orang-orang Zebulon dan Naftali, yang kebanyakan di situ adalah orang-orang pagan yang tidak percaya pada Allah yang benar. Dinubuatkan ayat 14, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Maksudnya wilayah penyembah berhala. Orang-orang yang penyembah berhala, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Dikatakan, bangsa yang diam dalam kegelapan. Jadi mereka itu diam dalam kegelapan. Telah melihat terang yang besar. Ya, Kristus datang, itulah terang itu, karena dia mengatakan akulah terang dunia. Jadi mereka melihat Kristus, mereka telah melihat terang yang besar itu. Ya. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang.
Jadi tanpa Kristus, manusia itu seperti berhidup dalam negeri yang dinaungi maut. Jadi maut itu, kematian itu seolah-olah menaungi kita seperti awan. Kalau ada awan, hujan turun kan sewaktu-waktu. Nah dengan demikian, kalau kematian itu menaungi kita seperti awan, itu bisa jatuh kepada kita kapan saja. Kita tidak tahu kapan. Dalam keadaan situasi apa saja. Kita tidak bisa memilih bagaimana kita harus mati. Ya, karena kita berada di bawah naungan maut ini. Nah, mengenai kematian ayah kepada kematian papa. Ya, karena saya tidak hidup di Kalimantan dan saya tahu sedikit sana-sini tentang budaya Dayak, ya, dari baca sana-sini. Tapi saya tidak tahu sedalam yang saya inginkan mengenai budaya Batak. Saya tidak tahu bagaimana santet atau kuyang, gitu ya. Saya dengar tentang kuyang, saya dengar hantu kepala itu ya, yang membunuh orang. Itu bekerja sehingga membuat kematian orang. Saya tidak tahu. Itu pertama. Dan yang kedua, saya tidak di sana untuk melihat, menyaksikan. Dan saya tidak bisa menentukan memang orang ini kena kuyang atau kena mati secara biasa. Ya. Ya, kalau dokter mengatakan itu sakit jantung dan padahal tidak ada riwayat jantung, kita juga tidak tahu. Kadang-kadang orang bisa mati kapan saja dalam keadaan sehat terus mati. Ya, nah, oleh karena itu, saudara, saya ingatkan, kalau papa mati, ya memang orang semua harus mati. Hanya jangan kita akhirnya membuat duga-duga. Barangkali ada kuyang, ada orang santet, barangkali saya yang menyantet ini, yang menyantet itu, meskipun ada tanda jari tadi, seandainya itu betul. Tapi kita hanya duga-duga. Mungkin ini, mungkin itu, tapi belum tentu. Dan akhirnya apa? Menimbulkan duga-duga, akhirnya menimbulkan kebencian, akhirnya menimbulkan dendam, akhirnya menimbulkan permusuhan. Gitu ya. Jadi yang sekarang kita jaga adalah jangan kita menghakimi. Belum tentu orang itu pula. Jangan kita menduga-duga, belum tentu itu kena kuyang pula. Kita tidak tahu. Ya, kita bukan dokter. Ya. Dan kalau memang ada penyakit yang diakibatkan oleh kuasa-kuasa kegelapan itu, yang memang itu ada, kuasa kegelapan tidak bisa mengambil roh orang yang percaya pada Kristus. Ya, makanya pada waktu iblis mau mencobai Ayub, ada berita Allah begini. Kitab Ayub pasal yang kedua. Ayub pasal yang kedua, ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan kepada iblis. Sampai 6. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Oke, kamu menjumpai manusia saleh, orang yang takut akan aku, cobai, ya dengan cara macam-macam, tapi sayangkan nyawanya. Jadi kalau orang ini orang beriman, Tuhan akan melindungi nyawanya. Nyawa itu tidak akan dibawa ke alam mereka. Nyawa itu akan dilindungi, seandainya pun matinya akibat tindakan-tindakan kuasa kegelapan yang demikian. Kita harus percaya pada janji Kristus. Yohanes pasal 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Tidak akan bisa dikungkung oleh kuasa kegelapan ini. Kalau
Orang itu adalah orang yang percaya pada Kristus dan mendengarkan perkataan-perkataannya, percaya pada perkataan-perkataannya. Tuhan akan melindungi. Sebagaimana Allah berjanji untuk melindungi Ayub. Sehingga dengan demikian, saudara tidak perlu khawatir Allah masuk neraka atau ini, Allah masuk surga, ayah masuk neraka atau ayah masuk surga. Itu sudah di tangan Tuhan. Apa yang saudara pegang adalah janjinya Allah. Allah, Kristus menjanjikan orang yang percaya kepada Dia tidak turut dihukum, bebas dari maut. Gitu ya. Oleh karena itu, dan orang yang percaya pada Kristus ini nanti akan dibangkitkan bersama Dia. Sehingga dengan demikian fokusnya jangan pada siapa yang membuat ini ya. Orang mana ya yang membunuh ayah saya ya. Siapa yang jadi kuyang. Jangan gitu. Nanti akhirnya pikiran kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran kotor, kebencian, dan akhirnya ingin balas dendam. Belum tentu orang itu loh yang melakukan. Nanti keliru sasaran. Lebih baik diarahkan pada ucapan syukur bahwa Allah menjanjikan kalau orang itu percaya kepada Kristus, dia akan dibebaskan dari hukuman. Dan juga di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-4 ayat 13. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain. Nah, aku tidak mau mengenai orang yang meninggal dalam Tuhan maksudnya. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang tidak punya harapan. Kita punya harapan. Pertama, harapan janji Kristus. Yang percaya kepadaku tidak turut dihukum. Yang kedua, harapan apa sih yang akan terjadi bagi orang yang dalam Kristus? Kalau dalam Adam, kita memang mengalami kematian itu. Tapi coba kita baca dalam 1 Korintus pasal 15. Ayat yang ke-20-22. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Itu fondasi kita. Fondasi iman kita sebagai orang Kristen. Ya. Orang Kristiani. Fondasinya apa? Kristus telah bangkit. Terus? Sebagai yang sulung. Sebagai yang sulung, yang mendahului. Dalam sulung nanti ada yang lain-lain. Akibat dari bangkitnya yang sulung itu, yang ikut pada dia juga ikut bangkit. Terus? Yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Iya, Pak. Dia yang mendahului kebangkitan itu, sehingga kalau kita percaya kepada dia juga kita ikut bangkit bersama kebangkitannya dia nanti di akhir zaman. Terus? Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, yaitu Adam. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena Kristus sudah mati disalibkan dan bangkit dari kematian, sehingga dia menjadi sumber kebangkitan kita juga. Terus? Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, sebagai keturunan Adam kita mengalami kematian, upah dosa dalam maut. Maka demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi saudara, tenangkan hati saudara, hibur hati saudara dengan janji Allah yang demikian ini. Tidak usah memikirkan orang ini dicatat siapa atau siapa. Santet, apapun yang terjadi, kalau orang itu dalam Kristus, tidak akan dapat direbut. Dan Allah mengatakan pada iblis, sayangkan nyawanya. Nah, kembali kepada 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 tadi. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai apa-apa. Jangan berduka cita, kita punya harapan. Dalam Kristus, kita mendapatkan hidup kembali, kebangkitan hidup kembali. Terus? Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ya.
Orang yang mati dalam Yesus akan dikuburkan Allah bersama-sama dengan Dia, bukan di tangan kuyang, bukan di tangan iblis, bukan di tangan roh-roh jahat. Oleh karena itu, kita harus tekankan ini. Di dalam 1 Tesalonika itu, pasal 4 itu, ayatnya yang ke-18. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan. Hiburkanlah seorang dengan yang lain dengan perkataan ini. Jangan diisi dengan kesedihan yang berlarut-larut. Jangan diisi dengan duga-duga tentang orang lain yang berbuat jahat pada orang tua kita. Jangan diisi dengan pikiran-pikiran yang tidak-tidak. Coba kita baca ayat yang ke-14 tadi. Ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Bagaimana cara mengumpulkannya itu? Ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi seandainya Tuhan Yesus datang pada 2 kali dan kita belum sempat mati. Kita tidak usah mati dulu, karena kedatangan Yesus adalah mengalahkan kematian. Itu musuh yang terakhir yang dikalahkan. Jadi kita tidak akan mati. Loh, yang mati diapakan? Tolong ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi. Tandanya menurut para bapak gereja itulah salib yang bersinar di atas, yang akan dilihat oleh semua manusia. Karena semua mata manusia akan melihat Dia. Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia. Juga mereka yang telah menikam Dia. Setiap mata akan melihat Dia. Maka ada tandanya. Tandanya adalah menurut para bapak gereja adalah salib yang bersinar. Di langit semua orang akan melihat. Seperti ketika Kaisar Konstantinus bertobat dulu, adalah melihat salib-salib yang besar di atas langit. Nah, setelah tanda ini diberi, ayat 16 kembali, dari 1 Tesalonika 4. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru. Nah, di situ ada penghulu malaikat. Malaikat-malaikat akan dikirim keluar untuk menyongsong orang-orang yang dibangkitkan ini. Terus? Dan sangkakala Allah berbunyi. Ada sangkakala surgawi yang akan muncul, akan didengar di seluruh dunia. Itu menakutkan memang. Bagi orang yang tidak percaya. Bagi orang yang percaya itu mengembirakan, ya, tanda bahwa penebusanmu sudah muncul. Ya, terus? Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Nah, Tuhan Yesus sendiri turun dari surga. Kita akan melihat itu. Nah, terus? Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Yang waktu Yesus datang tetap hidup, belum mati, gimana? Terus, ayat 17. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Terus? Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Itu. Ini harapan yang mulia, harapan yang menyenangkan. Yang ini adalah cara Rasul Paulus mengungkapkan kebenaran yang sama yang juga dikatakan oleh Tuhan Yesus. Coba kita baca dalam Matius pasal yang ke-24. Matius pasal yang ke-24 ayatnya 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit pada kuasa-kuasa dan langit, kuasa-kuasa. dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Itulah yang orang umum mengatakan kiamat itu. Bagi kita, kiamat itu bukan sesuatu yang menakutkan. Kiamat itu memberi harapan. Karena apa? Sesudah ini apa yang terjadi? Ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Ya, itulah salib tadi. Dan semua bangsa di bumi akan meratap. Karena mereka semua akan melihat. Ya toh? Ketakutan. Terus? Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan. Kelihatan di awan di langit. Terus? Di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ya, terus? Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya
dengan meniup sangkakala. Jadi ada malaikat, ada sangkakala berbunyi, ya, sangkakalanya banyak, yang dahsyat bunyinya, terus dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Yang bangkit dari kuburan tadi, dan yang masih hidup lalu diangkat bersama tadi, terus dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Nah itu mana-mana dibangkitkan. Jadi kalau begitu, meninggalnya keluarga dalam hari ini ayah, itu hanya semacam tidur panjang. Nanti bangun. Nanti bangun. Oleh karena itu, ya udahlah, ini papa lagi tidur, nanti dibangkitkan lagi, ya kita ketemu lagi nanti. Nah, inilah yang harus menjadi pikiran saudara. Jangan mikirkan tentang kuyang, tentang santet, ya udah itu. Kalau itu yang dosa mereka. Yang dosa mereka. Nggak usah membalas dendam, nggak usah ingin tahu. Udah sekarang kita makin mendekatkan diri kepada Tuhan, mendoakan keluarga kita. Ya, saya kira itu yang dapat saya berikan kepada saudara John Areli. Tuhan memberkati. Bersama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.